Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk rahmat, kemurahan, dan kasih setiamu Tuhan, di mana Engkau memberi kesempatan yang baru kepada kami, untuk kami dapat hidup menikmati kesempatan yang baru, dengan segala anugerah dan berkat yang menyertainya. Kami bersyukur untuk kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Saatnya kami mendengar dan merenungkan bagian dari firman-Mu. Engkau curahkan isi hati-Mu kepada kami. Urapi berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 119 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Salah satu tujuan hidup manusia adalah mengikuti seluruh kehendak dan rencana dari Allah. Allah sebagai Sang Pencipta telah menetapkan segala sesuatu, telah mengatur segala sesuatu melalui titah-titah dan firman-Nya. Ada masa teokrasi di mana Allah itu memimpin secara langsung kehidupan umat manusia. Allah memerintah secara khusus kepada manusia. Tetapi ada zaman, ada masa di mana-mana raja memimpin, kemudian nabi memimpin. Mereka adalah orang-orang yang dipakai oleh Allah untuk memberitakan, menyampaikan suara kebenaran, menyampaikan titah-titah, menyampaikan kehendak dan rencana Allah. Mereka memakai para hamba-hamba Tuhan yang begitu tunduk taat kepada kebenaran, hanya untuk menyampaikan berita titah dari Tuhan. Titah atau firman yang disampaikan itu adalah bukan dalam rangka membatasi, bukan dalam rangka memberikan jarak, tetapi sesungguhnya adalah alat untuk membangun relasi antara Tuhan dengan umatnya. Karena ketika saya membaca ayat 4, engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Maksud Allah menyampaikan titah, berita, peringatan, ketetapan itu adalah agar ketetapan itu dapat dipegang dengan sungguh-sungguh. Adanya peraturan adalah untuk ditaati supaya orang sesuai dengan jalur dan ketetapan. Maka firman Allah diberikan oleh Allah itu sendiri, yang adalah merupakan sang firman itu sendiri. Titah itu disampaikannya kepada umatnya dengan tujuan supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau kita belajar dalam pengalaman keseharian, maka titah Tuhan itu hanya sedikit yang dipegang, sedikit yang dilakukan. Kenapa? Karena memang ada pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. Ada pikiran-pikiran, rangsangan-rangsangan yang dari luar untuk menjauhkan kita dari kebenaran. Satu fungsi titah Tuhan adalah agar dia dipegang dengan sungguh-sungguh. Maka pemazmur berkata, sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Pemazmur mendedikasikan diri, kiranya hidupku, aku adalah untuk memegang ketetapan-ketetapan Tuhan. Ini pun harus menjadi kerinduan kita bersama. Kita hidup karena anugerah Tuhan, karena Tuhan yang memberikan kesempatan dan waktu bagi kita. Maka sekiranya kita hidup untuk berpegang pada ketetapan-ketetapan Tuhan. Inilah tujuan esensi kita diciptakan oleh Allah, untuk mengikuti kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi selanjutnya adalah, dan kalau kita hidup hari ini adalah untuk berpegang kepada ketetapan Tuhan. Sebab ketetapan Tuhan tidak pernah mencelakakan kita. Rancangan dari Tuhan tidak pernah akan
akan membuat kita jatuh, tetapi justru akan membuat kita semakin tinggi dari hari ke hari, memiliki sebuah hubungan yang indah dengan Tuhan. Kita punya relasi yang baik dengan Tuhan. Karenanya sebagaimana kerinduan pernyataan dari pemazmur, sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu. Hidup kita semata-mata hanya untuk berpegang kepada ketetapan dan titah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.